Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Pratama, NPM 201174, dengan dosen pengampu Faris Fahrizal Jodi SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum pidana dan sifat subsidiar hukum pidana. Yang pertama ada pengertian hukum pidana. Menurut Van Hemel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan itu. Selanjutnya, tujuan hukum pidana. Secara umum adalah untuk melindungi masyarakat. Hukum pidana dengan jenis melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum. Tujuan akhir dari proses pidana adalah untuk menghukum mereka yang terbukti bersalah tanpa keraguan. Tujuan hukum pidana meliputi mengidentifikasi, mengakui, menghukum dan mendidik masyarakat yang lebih besar dan calon pelanggar tentang konsekuensi dari tindakan mereka melalui sistem peradilan pidana. Selanjutnya, fungsi hukum pidana. Hukum pidana secara umum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Dijelaskan secara rinci, maka fungsi hukum yang perlu diketahui antara lain: 1. Untuk membuat jera para pelaku kejahatan. Selain memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, hukum juga dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua, untuk melindungi kepentingan bersama. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya. Lalu yang ketiga, untuk mencegah terjadinya konflik, hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Sementara fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya dengan sanksi berupa pidana yang bersifat memaksa dan mengikat. Lalu sifat subsidiar hukum pidana. Pengertian subsidiar. Subsidiar adalah istilah hukum yang merujuk pada pengganti. Menurut KBBI, subsidiar adalah pengganti apabila hal pokok tidak terjadi. KBBI mencontohkan seperti hukuman kurungan sebagai pengganti denda apabila terpidana tidak membayar. Lalu dakwaan subsidiar. Dilansir dari laman Kejaksaan, subsidiar atau subsidiar adalah bentuk dakwaan yang digunakan jika suatu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana lain, tetapi belum yakin pasti kualifikasi dan ketentuan pidana apa yang lebih tepat bisa dibuktikan. Bentuk dakwaan subsidiar terdiri dari beberapa lapisan. Tujuannya lampiran yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan lainnya, adapun lapisan disusun secara berurutan, mulai dari tindak pidana yang diancam hukuman terberat sampai tindak pidana yang diancam hukuman paling ringan. Lalu contoh penggunaan dakwaan subsidiar. A. Melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap B, sehingga dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Namun, ada dugaan bahwa A tidak hanya melakukan pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan dengan rencana. Oleh karena itu, A juga bisa didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Lapisan dakwaan subsidiar disusun sebagai berikut. Yang pertama, primer atau primer. Pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Yang kedua, subsidiar atau subsidiar. Pembunuhan, pasal 338 KUHP. Lalu kata subsidiar dalam vonis. Subsidiar dalam keputusan hakim
bisa diartikan sebagai hukuman lain atau pengganti yang diberikan jika hukuman pertama tidak bisa dipenuhi oleh terpidana pertama. Misalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis pidana penjara selama 12 tahun dan denda 500 juta. Subsidiar 6 bulan, pidana kurungan. Artinya, jika terpidana tidak mampu membayar denda sebesar 500 juta, maka ia menjalani hukuman pengganti berupa pidana kurungan 6 bulan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.